Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pemirsa Al-Qurbat TV yang dirahmati oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang ibadah, dan lebih jauh kita akan memberikan makna tentang tafarruq dalam ibadah. Kita semua telah mengetahui bahwa ibadah yang berkualitas adalah ibadah yang dibarengi dengan hudurul qalb, dengan kehadiran hati, atau yang biasa kita istilahkan dengan kekhusyukan. Ayat Al-Quran berbunyi wasta'inu bis sabri was salah, dan mintalah kalian bantuan pada kesabaran dan pada sholat. Banyak mufassir yang mengartikan as-sabr di sini adalah puasa. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun. Ya. Dan sholat itu adalah sesuatu yang besar, illa alal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ayat ini memahamkan kepada kita bahwa ibadah puasa dan ibadah sholat adalah sesuatu yang darinya kita bisa meminta pertolongan. Dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian ingin mendapatkan pertolongan, ingin dapat jalan keluar, ista'inu bis sabri was salah. Dan tentu ketika kita berbicara tentang ibadah dan simbol ibadah yang utama itu adalah sholat dan puasa, maka sholat yang khusyuk dan puasa yang khusyuk itu adalah merupakan sebenar-benar sholat dan sebenar-benar puasa. Sholat tanpa kekhusyukan boleh jadi tidak layak dinamakan dengan sholat. Puasa tanpa kekhusyukan dan tanpa kesungguhan juga tidak layak untuk disebut sebagai puasa. Nah, karena itu kita pada kesempatan kali ini ingin berbicara sedikit tentang bagaimana kita meraih tafarruq atau kekhusyukan dalam ibadah. Tafarruq dan khusyuk dalam ibadah artinya kita fokus dan konsentrasi penuh pada ibadah. Yang dimaksud dengan khusyuk dan fokus serta konsentrasi penuh pada ibadah adalah kita berusaha untuk memutus segala macam bentuk perhatian dari selain urusan ibadah dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu taala sirrahu syarif memberikan sebuah cara untuk meraih tafarruq dan untuk meraih hudurul qalb atau kekhusyukan dalam ibadah. Beliau memberikan saran-saran yang sederhana. Yang pertama, untuk mendapat kekhusyukan serta hudurul qalb dalam ibadah, langkah pertama adalah luangkan waktu untuk ibadah. Sebagai contoh, seandainya sholat subuh itu waktunya adalah 5 menit, maka kita harus meluangkan 5 menit itu hanya untuk ibadah. Jangan sudah sholat subuh kita hanya 5 menit, kemudian kita masih menyisipkan dalam 5 menit itu kesibukan-kesibukan yang lain. Artinya 5 menit ini saya luangkan waktu ini untuk ibadah, untuk sholat. Jadi langkah pertama adalah meluangkan waktu atau memberikan waktu khusus untuk ibadah. Dan yang kedua adalah kita luangkan hati untuk beribadah. Jangan kita membawa pikiran yang bermacam-macam saat kita hendak masuk sholat. Buang semuanya dan khususkan
hati Anda untuk Allah ketika Anda menghadap kepada Allah di dalam sholat. Setidaknya luangkan waktu itu selama 5 menit untuk sholat. Jadi Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif memberikan ada 2 langkah untuk meraih hudurul qalb atau kekhusyukan dalam sholat atau tafarruh dalam ibadah. Yang pertama adalah meluangkan waktu untuk ibadah dan juga kita meluangkan hati untuk ibadah. Dan ini adalah sesuatu yang sangat penting di dalam ibadah. Karena ibadah tidak akan berarti tanpa hudurul qalb. Seseorang juga untuk meraih hudurul qalb, kata Imam Al-Khumaini, dia harus menambah pemahamannya tentang sejauh apa pentingnya beribadah itu. Dia harus memahami urgensi ibadah. Sehingga kalau dia paham tentang urgensi ibadah ini, manfaat ibadah ini, nilai ibadah ini, maka dia akan meluangkan waktu dan hati sepenuhnya untuk ibadah. Kalau ada seorang hamba yang kemudian dia tidak pernah memberikan waktu khusus untuk ibadah, salatnya hanya dia lakukan dalam sisa-sisa waktu yang tersisa dari kesibukan hariannya, maka hamba yang seperti ini tidak layak disebut sebagai hamba yang memberikan perhatian dan khusyuk dalam sholatnya. Karena sholat hanya dilakukan dalam sisa-sisa waktu yang ada. Orang yang menganggap penting ibadah seperti sholat umpamanya, maka dia akan melaksanakan sholat di awal waktunya, di waktu terbaiknya. Dan dia tidak sudi untuk menyandingkan dengan amalan sholat yang merupakan amalan terpenting dalam kehidupannya dengan kegiatan-kegiatan lain. Kalau kita mau menilai diri kita, kadang-kadang betapa kita tidak menghargai ibadah, betapa kita jauh dari tafarruh, dari hudurul qalb, dan dari khusyuk dalam berbagai macam ibadah kita. Kita setidaknya memberikan waktu khusus untuk kegiatan makan dan minum kita, waktu khusus untuk kerja kita, studi kita, ya, waktu khusus untuk kita berolahraga, bahkan waktu khusus untuk kita berlibur dan menikmati berbagai macam hiburan dalam kehidupan ini. Tapi pernahkah kita berpikir untuk memberikan waktu khusus pada ibadah kita? Dan kalau seandainya perhatian kita pada berbagai macam kegiatan itu jauh lebih tinggi daripada perhatian kita pada masalah ibadah, berarti kita belum paham makna ibadah. Kalau kita paham bahwa ibadah nilainya melebihi semua itu, maka perhatian kita pada ibadah akan melebihi semua kegiatan yang kita sebut tadi. Hudurul qalb di dalam ibadah adalah merupakan esensi dan substansi daripada ibadah. Sekali lagi, kalau seandainya seseorang paham nilai ibadah, maka dia akan melaksanakannya dengan penuh fokus dan konsentrasi. Tapi itulah kita. Kita seringkali mengorbankan waktu sholat untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Dan kalau seandainya waktu sholat kita itu bertabrakan dengan urusan-urusan yang lain atau agenda-agenda yang lain, kita selalu mengorbankan waktu sholat. Pasti kita dahulukan kegiatan-kegiatan yang lain itu. Sekali lagi, ibadah yang semacam ini adalah ibadah yang jauh dari kekhusyukan. Dalam ibadah ini tidak ada cahaya, dan bukan tidak mungkin ibadah yang asal-asalan seperti ini alih-alih mendatangkan manfaat bagi kita, bisa jadi mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dari waktu ke waktu semakin mampu untuk memahami urgensi dan pentingnya ibadah. Ja'alallahu wa iyyakum
minas shaimin wal qaimin fi hadzal syahril azim. Dan kita tidak pernah berhenti berdoa, semoga Allah memberikan kemerdekaan dan kemenangan pada rakyat Palestina dan Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.